Untuk selanjutnya, ini pada kasus, yang ketiga, ada seorang guru yang kesulitan dalam memunculkan kemampuan bicara peserta didiknya. Baik, langsung saja kita mulai praktik demonstrasi konseptual yang ketiga, coaching untuk supervisi akademik dengan saya sebagai pengamat, Bu Erni sebagai coach, dan Bu Naning sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Silakan Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jerry. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Erni. Bu Jerry Pripun, Bu? kagungan wekdal luang napa mboten nggih? Mau mengganggu sebentar ini, Bu. Monggo Bu Saya mau Erni, minta ini saya lagi kosong. Oh iya, saya mau minta tolong ini, Bu. Saya mau coaching dengan Bu Naning. Apabila panjenengan kagungan wekdal luang waktu kosong, bisa ya Bu menjadi pengamat proses coaching saya. Oke Bu, dengan senang hati. Semoga saya bisa membantu Bu Erni dalam meng-coaching rekan Bu Erni dengan Terima baik. kasih. Ya, terima kasih banget ya Bu Jerry sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi pengamat. Oh nggih Bu, dalam pengamatan nanti metode apa nggih Bu yang mau digunakan Bu Jerry dalam proses pengamatan? Baik Bu, saya nanti akan menggunakan model Tirta Bu. Model Tirta ini model yang direkomendasikan oleh BPGP untuk menyelesaikan misi kita pada ini Bu, praktek coaching ini. Insya Allah saya juga sudah mempelajari alur Tirta ini. Semoga alur Tirta ini dapat saya jalankan dengan baik ya Bu, di mana alur Tirta itu mulai dari menggali tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab dari wajib gitu. Ya, ya itu sangat bagus sekali Bu Erni. Insya Allah, malah Bu Erni sudah memahami konsep alur tirta ya. Insya Allah nanti saya juga akan menggunakan itu untuk langkah-langkahnya Bu Erni. Oke, Bu Erni, sebelum kita mulai, apa Bu Erni ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan nanti yang saya amati, apa yang lebih saya tekankan? Jadi Bu, dalam proses coaching ini nanti saya mohon diamati present saya, kehadiran saya pada proses coaching itu bagaimana, terus bagaimana saya bisa menggali kemampuan coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi sementara dua kompetensi ini yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, monggo Bu, praktik coachingnya bisa dimulai. Nanti akan saya coba untuk melakukan observasi pada proses coaching yang Ibu lakukan, terutama pada proses pengajuan pertanyaan yang berbobot dan juga presence ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, Bu, monggo dimulai. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naning. Sibuk mboten, saya ingin ngobrol sebentar. Alhamdulillah nih Bu, ada jam kosong. Pripun, saya bisa membantu apa? Saya ingin sharing sedikit Bu Erni tentang masalah yang saya hadapi saat KBM. Wah, dengan senang hati Bu. Memangnya apa yang membuat Bu Naning resah ya Bu ya? Ini Bu, saya kan ngajarnya bahasa Indonesia. Nah, saat pelajaran, anak-anak saya itu seringnya pasif Bu. Kemampuan berbicaranya sangat kurang, apalagi kalau disuruh presentasi atau berpendapat. Jadi bahasanya berlepotan atau keterampilannya berbicara sangat rendah. Jadi di percakapan ini apa yang bisa saya bantu ya Bu? Apa yang bisa diharapkan dari proses percakapan ini Bu? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Erni.
Monggo Bu diceritakan diceritakan lebih lanjut permasalahan apa yang dihadapi Bu. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu itu kan ada keterampilan berbicara, Bu. Murid dituntut dapat berbicara dengan baik dan lancar. Namun, pada kenyataannya, banyak murid yang kurang bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Gitu, Bu Erni. Kalau di sekolah panjenengan satu kelas itu berapa orang ya Bu? Gimana, Bu Erni? Kalau di kelas panjenengan itu satu kelas itu berapa orang, J? 36, Bu Erni. Ada 36 siswa. Nah, dari 36 siswa ini, Bu, Ibu bisa memprosentasekan berapa persen, Bu, yang mengalami kesulitan? Ya, yang mengalami kesulitan, yang kemampuannya baik itu kira-kira hanya 10, Bu. Jadi selebihnya masih sangat pasif untuk berbicara atau berpendapat. Oh, berarti itu ya Bu, dari proses yang mungkin sudah dilalui, ternyata baru 10% murid-murid panjenengan yang mampu melakukan proses pembelajaran berbicara dengan baik atau berbicara lisan dengan baik ya Bu ya. Seperti kalau begitu Bu, sekali lagi tujuan kita ini apa Bu? Saya ingin murid-murid saya itu bisa ini loh Bu, bisa memiliki kemampuan berbicara yang bagus, menyampaikan tanggapan, komentar maupun kritik yang membangun. Jadi mereka mahir berkomunikasi gitu Bu. Berarti tadi kan hanya sekitar 10% ya Bu. Nah, targetipun panjenengan dalam proses pembelajaran itu berapa persen ya Bu? Ya semuanya Bu, meleset-melesetnya ya paling berapa ya, 90% lah. Gitu, kalau bisa semuanya. Kalau begitu, kenapa toh Bu kok dalam proses pembelajaran siswa memberi tanggapan, komentar itu belum bisa, itu penyebabnya apa ya Bu? Bisa jadi itu karena ini Bu, karena kalau berdasarkan analisis saya itu karena kurang membaca, sehingga wawasannya terbatas, kosakatanya yang dimiliki sedikit. Jadi kalau berbicara ya itu tadi, kemampuannya rendah. Gitu. Jadi salah satu penyebab dari kurang baiknya siswa bisa menyampaikan ide secara lisan atau komentar secara lisan itu salah satunya adalah kurangnya membaca, sehingga kosakata yang dikuasai juga berkurang begitu Ibu. Nah, kalau begitu strategi apa yang akan Bu Naning lakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari muridnya Bu Naning? Ya, strategi saya memperbanyak literasi. Saya akan membiasakan mereka membaca, kemudian saya juga akan melatih secara perlahan untuk latihan berbicara, memberi porsi yang lebih banyak pada mereka untuk berpendapat dalam proses itu tadi Bu, mahir berbicara. Jadi saya mungkin juga akan menggunakan video atau rekaman bagi mereka untuk berlatih berbicara, misalnya vlog, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin saya juga harus mengubah media pembelajaran saya, Bu. Jadi nanti yang di proses pembelajaran panjenengan itu kira-kira pembelajarannya, strateginya atau metodenya hanya itu saja Bu? Atau bisa ditambahi apa lagi itu? Ya, saya harus ini mencoba introspeksi, Bu. Mungkin selama ini metode saya hanya ceramah dan berpusat pada saya, pada guru, sehingga kurang memberi kesempatan pada murid. Dan kedepannya nanti saya akan mengubah metode pembelajaran saya untuk memberi porsi yang lebih banyak pada mereka untuk latihan berpendapat gitu.
Bagus ya Bu. Berarti nanti panjenengan sudah merancang strategi untuk bisa mengaktifkan anak atau murid dalam memberikan komentar secara lisan atau tanggapan kritikan secara lisan gitu nggih Bu nggih. Mohon maaf Bu, kalau dalam proses ini hal apa yang paling penting menurut Ibu? Gini, yang hal paling penting ya anak-anak bisa ini Bu, anak-anak bisa punya keterampilan berbicara yang baik dengan apa ya, dengan nyaman, tidak tertekan. Kemudian saya juga bisa tercapai tujuan pembelajaran saya, ketercapaian kompetensi dalam terampil berbicara itu bisa tercapai, terwujud, sehingga anak-anak saya bisa literat dan pandai berkomunikasi, gitu Bu. Dalam proses yang Ibu lakukan, kira-kira hambatannya apa nggih Bu? Hambatannya butuh kesadaran, butuh kesabaran ekstra Bu. Jadi, untuk menuntun, mereka kan pasif, jadi mungkin saya bisa sangat perlahan, pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu, sabar, memberi kesempatan ruang pada mereka untuk membiasakan berbicara. Berani berbicara dulu, menyampaikan pendapat dulu, nanti baru tata bahasanya ditata lagi gitu. Berarti Bu Naning sudah bisa merencanakan, sudah tahu penyebabnya apa. Kemudian ke depannya Bu, ke depannya apa yang akan Bu Naning lakukan? Saya akan mencari informasi tentang desain pembelajaran mungkin Bu ya, yang dapat menumbuhkan eksistensi dan potensi mereka, serta memanfaatkan teknologi yang mungkin digemari murid. Kemudian saya akan mempelajari dan memanfaatkan media-media pembelajaran yang lain. Gitu rencana saya Bu Erni. Ada dari pernyataan Ibu, tadi, Bu Naning akan melakukan pembelajaran kembali gitu nggih Bu. Iya. Yang dengan pelajari lagi tentang apa lagi Bu? Ya, saya ini ya tentang ini Bu, tentang pemanfaatan teknologi, dan mungkin saya akan belajar secara mandiri atau melalui media sosial. Kalau masih kesulitan, saya akan bawa diskusi ke dalam forum diskusi MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten, gitu Bu Erni. Dari penjelasannya panjenengan tadi, Ibu ingin belajar desain pembelajaran, Bu, ingin juga mengetahui cara-cara yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran dari murid agar mahir dalam berproses. Gitu Bu Ya Bu Erni. Apakah dengan yang panjenengan lakukan itu bisa membantu murid ya Bu? Insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan dengan cara tersebut bisa menumbuhkan keterampilan berbicara murid Bu. Dengan dan berlatih sedikit demi sedikit untuk menanggapi, berpikir kritis, menyampaikan apa yang ada dalam benaknya gitu. Oh nggih Bu. Berarti nggih kita sebagai guru juga harus belajar nggih Bu nggih. Setuju Bu. Jadi ada hal yang menarik yang saya bisa ambil bahwa kita juga harus belajar gitu. Dari diskusi ini bisa saya simpulkan gitu dari cerita panjenengan bahwa bagaimana cara membuat siswa itu untuk bisa aktif dalam proses komunikasi. Kemudian yang panjenengan lakukan itu panjenengan juga belajar lagi untuk mencari referensi model-model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengaktifkan siswa-siswa dalam proses pembelajaran panjenengan. Gitu nggih Bu nggih? Betul sekali Bu Erni. Wah, bagus sekali Bu. Kemudian komitmen panjenengan untuk melaksanakan rencana panjenengan itu bagaimana Bu?
Ya, ini Bu, saya akan berusaha semaksimalnya. Rencana yang telah saya susun tadi sebagai solusi, itu akan saya usahakan untuk saya laksanakan semaksimalnya. Saya akan berusaha bagaimana membuat murid-murid saya memiliki keterampilan berbicara. Dalam proses pembelajaran panjenengan nanti, Bu, mungkin ada pihak yang dilibatkan, Bu? Ya, tentu saja Bu Erni. Ini nanti teman yang sering sharing itu teman sama-sama serumpun. Selain itu juga ini Bu, kadang-kadang di MGMP, kalau dalam MGMP itu sering sekali kita bahas masalah-masalah yang ada di lapangan, kemudian kita cari solusi yang terbaik gitu Bu Erni. Berarti sudah memang sudah ada rencana-rencana, panjenengan sudah bisa menentukan rencananya, terus bagaimana panjenengan berproses, jenengan juga sudah bisa menggandeng rekan sejawat untuk dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti, nggih Bu. Semoga saja nanti dalam proses pembelajarannya berjalan dengan baik, nggih Bu. Amin Bu Erni. Semoga saja rencana panjenengan terrealisasi dengan baik, nggih Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu, berkenan memberikan ini, mendengarkan saya, curhatan saya, memberikan penguatan kepada saya. Terima kasih banyak Bu Erni. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Masih di mute? Masih di mute, Bu? Oke. Sudah selesai ya untuk praktik coaching-nya. Baik, Iya. di sini saya akan melanjutkan, saya sebagai observer atau pengamat bisa memberikan statement bahwa coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Bu Naning tadi sudah berjalan sangat baik, sangat lancar, dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coachee dan tidak ada, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih pintar, karena tadi saya mengamati Bu Erni juga bisa mengambil pembelajaran bahwa di hari ini bahwa guru itu harus, juga belajar begitu. Nah, saya mohon izin sebagai pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan dari rubrik Alur Tirta yang sudah saya, coret-coret begitu. Baik, untuk tahapan Alur Tirta yang pertama, untuk tujuan, menurut hasil pengamatan saya, tujuan pelaksanaan coaching ini sudah sangat jelas. Hal itu terlihat dari percakapan yang dilakukan oleh Bu Erni sebagai coach dan Bu Naning sebagai coachee. Nah, berdasarkan apa yang, ibu-ibu berdua tadi sampaikan, tersirat secara langsung bahwa tujuan dari coaching ini yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Naning, yaitu rendahnya keterampilan berbicara murid. Coachee ingin meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh muridnya dari yang mereka itu belum mahir menjadi mahir untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan memberi tanggapan maupun mempunyai keberanian untuk mempresentasikan. Itu dari tahapan tujuan. Untuk tahapan identifikasi, dalam tahapan identifikasi ini, Bu Erni sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta umpan balik yang mengarah pada kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Naning sebagai coachee. Misalkan dengan menanyakan penyebab terjadinya rendahnya keterampilan berbicara murid. Nah, dari situ Bu Erni sukses besar dalam membuat Bu Naning sebagai coach mengintrospeksi diri dan menyadari kekurangannya, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Naning tadi ternyata lebih banyak berceramah dan berpusat kepada guru, dengan apa yang dilakukan oleh Bu Erni tadi tidak menggurui sama sekali. Pada tahapan ini tampak bahwa coachee telah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan pemikirannya sendiri, dibantu oleh Bu Erni sebagai coach. Jadi Bu Erni ini sangat layak sebagai coach pada hari ini.
Kemudian untuk tahapan alur tirta yaitu rencana aksi, pada tahap ini Bu Erni sudah berhasil menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Naning. Bu Naning itu potensinya sangat luar biasa, sehingga dari kita-kita ini harus banyak belajar dari Bu Naning. Nah, tadi Bu Erni sudah menyampaikan misalkan dengan pertanyaan pemantik, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, pertanyaan ini membuat Koji itu dengan penuh kesadaran, berefleksi dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, Bu Erni juga bisa membuat Koci menyimpulkan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Dengan cara lebih banyak mengajak murid-murid untuk melatih keterampilan berbicara dan unjuk gigi dengan pemanfaatan teknologi, yang saat ini sedang digandrungi oleh peserta didik. Misalkan dengan TikTok, dengan membuat vlog dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan yang terakhir dari alur tirta yaitu tahapan bertanggung jawab. Dalam tahapan ini, umpan balik yang diberikan oleh Bu Erni telah menampakkan hasil. Buktinya mau tahu? Buktinya Bu Naning sebagai coach dapat menunjukkan komitmen. Komitmen dari apa yang akan dilaksanakan dari rencana aksi dengan sangat runtut, baik dan sangat maksimal. Bahkan untuk bahkan untuk memastikan rencana aksi tersebut berjalan dengan baik, Koji meminta rekan sejawat untuk memonitor dan mengingatkan pembelajaran yang dilakukan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa keseluruhan percakapan dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erni dan Bu Nani sudah berjalan sangat baik dan bisa menggali potensi dari Koji. Begitu Bu Erni bisa menggali kekuatan dan potensi Koji tanpa menggurui. Ini yang perlu saya garis bawahi. Begitu? Demikian Bu Erni, hasil dari pengamatan saya. Semoga Bu Erni, bisa juga memberikan kritik balik kepada saya apabila apa yang saya amati terkait dengan praktik coaching yang Bu Erni lakukan masih ada hal yang kurang tepat. Begitu Bu Erni? Terima kasih Bu Jerry terhadap hasil pengamatan yang dilakukan terhadap proses coaching kali ini. Semoga dengan proses pengamatan ini saya bisa belajar kembali Bu, mengenali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan saya, sehingga saya di kedepannya mampu untuk memperbaikinya kembali begitu. Alhamdulillah juga Bu Erni, tadi pada saat observasi Bu Erni ingin menitik beratkan pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan telah tercapai? Menurut saya Bu, tadi pertanyaan-pertanyaan saya cukup bisa memancing Bu Haning untuk menyampaikan ide-idenya seperti itu Bu. Ketika itu merupakan salah satu indikator dari pertanyaan berbobot, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan cukup berbobot gitu Bu. Memang sudah sangat bagus tadi yang Bu Erin lakukan. Berdasarkan hasil catatan observasi saya juga, sama kan dengan apa yang Bu Erni lakukan. Baik Bu Erni, begitu yang bisa saya sampaikan. Menurut saya sudah sangat bagus dan sudah betul apa yang Bu Erni, lakukan kepada Bu Naning dalam proses coaching tadi. Bu Erni, nuwun sewu, begini Bu Erni, dalam melakukan coaching tadi, pernah nggak Bu Erni tadi mengalami nge-blank atau memikirkan sesuatu di luar konten, Bu? Iya sempet Bu, tadi ibaratnya sempat ngeblank, ada beberapa hal yang mungkin sudah ditata tapi tidak terjadi begitu Bu. Jadi sempat kesadaran penuh saya, kehadiran penuh saya itu belum tercapai Bu, seperti itu. Baik, Ibu menggunakan teknik apa untuk, mengembalikan posisi Ibu ke keadaan presence? Tadi saya sempat ambil nafas sebentar Bu, jadi mengarahkan pemikiran saya kembali ke proses coaching gitu, melakukan stop sebentar gitu Bu, dengan
sambil mendengarkan Bu Naning untuk berbicara, menjelaskan, saya ambil nafas sebentar untuk mengembalikan ke kehadiran penuh saya, Bu. Kesadaran penuh. Itu yang ide yang sangat bagus Bu Erni. Semoga dengan proses coaching ini dan menggunakan teknik stop untuk keadaan present akan lebih maksimal lagi untuk proses coaching-coaching yang selanjutnya. Begitu Bu Erni nggih. Terima kasih banyak nggih Bu sudah kersa memberikan ulasannya terhadap proses yang saya alami. Sama-sama Bu Erni, saya juga sangat senang bisa membantu Bu Erni dan juga Bu Naning. Praktik coaching ini. Demikian bisa saya akhiri. Nggih, terima kasih Bu Jeris. Terima kasih Baik, teman-teman. 3 CKP Angkatan 7 Kabupaten Blora bersama saya Ibu Jeri Puspitasari, kemudian ada Ibu Erni Ratna Safitri dan juga Ibu ingin melaksanakan praktik coaching bersama teman-teman di sekolah. Begitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman terlebih dahulu Bu Erni dan Bu Naning. Alhamdulillah, itu aja Bu. Alhamdulillah, wa syukurillah. Baik, begitu dulu saya stop untuk